Halo guys, David di sini. Kali ini saya akan membahas tentang film Fukushima 50 Jepang. Sebelumnya, jangan lupa like, comment and subscribe. Film diawali dengan memperlihatkan pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di Fukushima, Jepang. Pabrik ini memiliki 6 reaktor. Namun pada saat itu hanya 3 reaktor saja yang beroperasi. Pada tanggal 11 Maret tahun 2011 jam 2:46 terjadi gempa dengan kekuatan 9,0 skala Richter dan membuat semua pekerja panik dan keluar dari fasilitas pabrik. Gempa ini menyebabkan mati listrik di area pabrik tersebut. Untungnya pabrik ini mempunyai fasilitas genset yang dipakai untuk menyalakan listrik, sehingga reaktor nuklir masih dalam keadaan normal. Akibat gempa ini, sekitar 700 pekerja pabrik diungsikan dan hanya menyisakan 50 pekerja yang dipimpin oleh Izaki untuk berjaga-jaga dan mengontrol keadaan reaktor dari ruang kontrol. Sementara di kantor pusat PLTN tersebut, manajer PLTN bersama karyawan lain bekerja keras untuk melaksanakan protokol keamanan. Sayangnya dalam waktu kurang dari 1 jam tsunami dengan ketinggian 10 meter menghantam area pabrik tersebut, yang mengakibatkan korsleting pada genset dan listrik pun kembali padam. Hal tersebut membuat ketiga reaktor tengah menuju kehancuran. Yoshida dan anak buahnya dengan segera memerintahkan mobil pemadam kebakaran menuju area pabrik agar bisa memompa air untuk mendinginkan reaktor. Namun kabar buruk diterima mereka, bahwa mobil pemadam mengalami kerusakan akibat tsunami. Dari dalam ruang kontrol, Izaki mengadakan rapat dalam keadaan ruangan gelap. Ia mengatakan kalau hal ini terjadi akan membuat air di dalam reaktor mengering dan mengakibatkan bejana meleleh, dan akan menimbulkan inti ledakan. Untuk mencegah hal itu, Izaki memberi perintah kepada rekannya untuk membuka katup saluran air di setiap reaktor nuklir secara manual. Katup saluran air pertama berhasil dibuka. Berbarengan dengan misi itu, parameter di ruang kontrol dihidupkan dengan bantuan listrik dari aki mobil. Dan parameter menunjukkan bahwa reaktor dalam keadaan tidak normal dan bisa meledak kapan saja. Izaki kembali mengumpulkan anggotanya. Ia mengatakan dalam keadaan seperti ini ia tahu bahwa pekerjaan kali ini merupakan pekerjaan bunuh diri. Dan siapa yang mau menjadi relawan silahkan angkat tangan. Namun semua yang ada di ruangan itu tidak ada yang mengangkat tangannya. Akhirnya Izaki meminta maaf. Ia mengangkat tangannya dan mengatakan ia sendiri yang akan melakukannya. Ternyata mereka tidak mengangkat tangannya karena mereka sudah siap mati. Yang tak boleh mati hanyalah Izaki dan rekannya yang masih muda. Karena menurut mereka, Izaki harus menyelamatkan negara Jepang dari ledakan, dan harus tetap berada di ruangan kontrol. Sedangkan yang masih muda adalah aset negara di masa depan. Begitu kata mereka. Berbanding terbalik ya dengan di Indonesia WKWKWK. Izaki memutuskan untuk memilih pekerja yang sudah tua untuk melakukannya. Misi pun dijalankan. Di sana dilihatkan 2 orang pria mulai berjalan masuk ke reaktor, dan alat ukur radiasi yang mereka gunakan menunjukkan tingkat radiasi yang sangat tinggi. Misi pertama berhasil diselesaikan dengan kondisi keduanya terkontaminasi radiasi yang sangat tinggi. Berbarengan dengan itu pemadam kebakaran yang dipimpin oleh tentara Jepang pun tiba, dan langsung memompa air ke pipa reaktor. Misi kedua bagi reaktor selanjutnya, di sana bukan hanya radiasi yang tinggi, namun juga suhu dalam ruangan tersebut yang sudah sangat tinggi, bahkan sepatu yang dipakai pun meleleh, sehingga mereka tidak bisa mencapai katup air tersebut. Namun mereka berhasil keluar dengan selamat. Misi ketiga dijalankan yang memperlihatkan kedua orang pria yang akan membuka pintu reaktor, namun dihentikan oleh rekan mereka yang menyusul atas perintah Izaki. Dikarenakan ia mendapat laporan dari kantor pusat bahwa unit reaktor mengeluarkan asap, yang menandakan bahwa reaktor tersebut sudah mencapai suhu puncaknya. Mereka berkumpul kembali di ruangan kontrol sembari memantau parameter setiap reaktor. Beberapa jam kemudian terjadi ledakan pada reaktor unit 1. Semuanya panik. Izaki memerintahkan untuk tetap memeriksa parameter dalam keadaan ruangan gelap dan acak-acakan. Berpindah keluar ruangan PLTN, terlihat banyak orang terluka dan berhamburan akibat ledakan. Dan itu menjadi berita besar dari negara Jepang. Kembali ke ruangan kontrol terlihat Izaki dan rekan-rekannya menggunakan pakaian anti radiasi. Dan Izaki mempersilahkan pekerja yang masih muda untuk pergi ke tempat yang lebih aman.
atau pengungsian. Sebelum berpisah, mereka melakukan foto-foto bersama dengan raut wajah yang pura-pura ceria. Pemimpin PLTU memerintahkan Izaki dan timnya untuk kembali ke tempat aman dan berjaga bergiliran di ruangan kontrol. Di sebuah ruangan yang aman di PLTN, terlihat manajer PLTN sedang berdebat dengan pemerintah pusat akan keputusan yang akan diambil mengenai reaktor Fukushima. Belum sempat beristirahat, Izaki dan rekannya terdengar ledakan yang besar dari reaktor unit 3. Dan tingkat radiasi semakin meluas yang menyebabkan semua karyawan pun panik dan berhamburan di dalam ruangan. Diperlihatkan juga keadaan di luar ruangan, bagaimana pekerja mulai berlari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Izaki dan rekannya yang berada di kantor pusat PLTU, akhirnya diperintahkan kembali ke ruangan kontrol reaktor. Izaki dan rekannya sampai ke ruangan kontrol disambut dengan tangis oleh rekan yang bertugas di ruangan tersebut. Seorang rekan melaporkan kepada Izaki bahwa parameter reaktor unit menunjukkan peningkatan suhu yang melebihi 2 kali lipat batas aman yang ditentukan. Izaki melaporkannya ke manajer PLTU. Manajer berkata bahwa kalau sampai unit ini meledak, ini akan menjadi ledakan yang sangat dahsyat. Dihitung bisa 10 kali lipat dari ledakan di Chernobyl. Dan radiasinya pun akan menyebar bahkan sampai ke Tokyo. Izaki dan rekannya melakukan apa yang bisa dilakukan pada saat itu. Tak lama, dari ruang kontrol melaporkan bahwa ruang penekanan bejana 2 berada pada titik 0, yang menandakan sangat berbahaya dan akan terjadi ledakan. Manajer PLTU pun memerintahkan pekerja, yang bukan pekerja inti, untuk meninggalkan kawasan Fukushima, dan menyuruh seluruh kawasan itu dievakuasi. Di ruangan itu, semua karyawan berkumpul pasrah. Manajer memerintahkan mereka untuk mengambil persediaan makanan untuk dimakan bersama. Di luar gedung terlihat beberapa mobil pemadam kebakaran yang ditugaskan untuk memompa air laut untuk dialirkan ke reaktor. Bahkan dari udara pun terlihat pesawat yang membantu untuk menyirami reaktor dengan air. Tak lama kemudian, seseorang yang masih berada di dalam ruang kontrol melaporkan bahwa parameter unit 2 sudah kembali menunjukkan batas normal, dan tidak akan terjadi ledakan, karena suhu reaktor unit 2 perlahan menurun. Semua karyawan di PLTU menyambut berita ini, dengan tangisan haru penuh syukur. Berpindah ke kamp pengungsian, Izaki dan salah satu rekannya disambut oleh semua orang yang berada di pengungsian. Beberapa tahun kemudian setelah kejadian ini Izaki mengunjungi Fukushima, yang sudah menjadi sangat indah, dan dihiasi dengan bunga-bunga sakura di sepanjang jalan. Reaktor nuklir pun sudah kembali berdiri kokoh dan sudah berfungsi kembali. Di akhir film ini, dilahatkan Izaki menghadiri acara pemakaman seorang temannya, yang tak lain adalah manajer PLTN, yang meninggal akibat terserang kanker.